Pekan depan, Saudara, sidang kasus pembunuhan Yosua akan menghadirkan sejumlah ahli, mulai dari ahli forensik, ahli digital forensik, Inafis Polri, dan juga ahli kriminologi. Fakta apa yang bisa terkuak dari keterangan ahli ini? Kita bahas petang hari ini, Saudara, bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, sehat juga Mbak Niluh. Ya, Mas Heri, kalau melihat saksi-saksi yang akan dihadirkan besok, ini kan mungkinkah bisa begitu menjelaskan secara terang benderang peran dari masing-masing terdakwa? Karena kalau kita lihat dalam persidangan-persidangan ini terdakwa masih saja terus berkelit. Betul, Mbak Niluh, bagi konteks ahli ini kan kita harus kembali ke KUHP ya. Pengaturan KUHP tentang ahli itu setidak-tidaknya ada dua pasal krusial di situ yang perlu diingat atau dipedomani sebagai ahli. Pasal 179 KUHP bahwa ahli itu memberikan keterangan di persidangan demi keadilan, dan juga pasal 186 itu disampaikan di muka persidangan dan tentunya disumpah. Ini kan menjadi satu acuan bahwa ahli itu haruslah objektif menyampaikannya. Sehingga kalaupun ada ahli yang disampaikan oleh para pihak, itu bukan berarti membela kepentingan pihak tersebut. Nah, jadi kalaupun ada perdebatan, perdebatannya sesuatu yang saintifik, sesuatu yang bisa dibantah secara teori. Persoalannya kalau seandainya ahli forensiknya datang dari jaksa, Mbak Nilu. Sedangkan kalau dari forensik dari jaksa ini kan biasanya ikut dari awal proses penyidikan ya, termasuk dari TKP. Nah, ini lebih mudah untuk menilai keterangannya karena berarti jelas ini barang bukti medis yang dibawa, diolah, dievaluasi dari tempat kejadian perkara, kemudian ini akan dijadikan sebagai alat bukti hukum. Tapi bagaimana mereka yang di luar dari konteks itu, apa yang mau menjadi parameternya? Ini yang jadi pertanyaan besarnya nanti. Kalau ada seorang ahli sama-sama ahli forensik, tapi dia tidak kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengidentifikasi detail terkait dengan barang bukti tersebut yang ada di TKP, nah ini jadi persoalan menurut saya. Sehingga kita nggak bisa membandingkan keterangannya menurut saya pribadi ya, secara apple to apple. Hmm. Nah ini persoalan Mbak Nilo. Oke, baik. Tapi begini, kita kembali ke soal besok, ahli yang kemudian akan dihadirkan pada persidangan besok. Ada ahli forensik misalnya. Kalau dari pengalaman Anda, Mas Heri, apakah dari ahli forensik yang akan dihadirkan besok, kira-kira ini bisa melihat pemerkosaan yang dituduhkan kepada Putri Chandrawati itu bisa dibuktikan begitu dari hasil otopsi itu? Apakah kemudian ahli akan bisa membahas itu, Mas Heri? Nah, kalau ini dikhususkan tentang pelecehan seksual, katakanlah tadi yang Mhm. di Mbak Niluh ya, menurut saya pribadi agak berat ya, karena pertama perkara ini ketika masuk proses lidik dan mau dicoba ditingkatkan ke proses sidik kan sudah dihentikan ya, sesuai dengan SP3 yang dikeluarkan waktu itu oleh Oke. pejabat menang. Nah, ini jadi persoalan juga. Tapi oke lah itu jadi defense-nya Pak FS dan juga Ibu PC. Tapi kan pembuktian kan dalam konteks ini minimal harus ada sesuai alat bukti, kesesuaian alat bukti yang sah menurut ketentuan 184 KUHP. Dalam konteks kasus pelecehan seksual katakanlah memang visum et repertum itu menjadi penting. Nah, kalau tidak ada itu dasar apa yang kemudian akan diukur Mbak Niluh. Nah, ini Oke. jadi persoalannya. Jadi menurut saya kalau dalam konteks pertanyaan tadi ya yang mau dinilai, yang mau dievaluasi ini harus ada buktinya terlebih dahulu, begitu ya. Oke. Sedangkan kalau barang bukti itu kan prosesnya panjang Mbak Nilu sesuai keterangan KUHP 38, Mhm. 39. Itu ada aturan penyitaan, disita dulu untuk kepentingan pembuktian. Ini Iya. barang pernah Mhm. diproses itu enggak gitu. Jadi Kalau jadi di artinya tidak bisa itu juga dibuktikan, misalnya dari hasil otopsi yang sudah dilakukan tidak akan bisa membuktikan soal ada tidaknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua kepada Putri? itu yang harus dibuktikan dulu, ada nggak visumnya, gitu ya. Oke. Laporan yang didasarkan Mhm. oleh keterangan Ibu PC kan, Mhm. ini kemudian nanti mohon maaf jadi keterangan sepihak, saya nggak bilang klaim lah, jadi keterangan sepihak yang tidak ada persesuaian belum didukung oleh keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya. Tidak usahlah saksi karena memang akan minim dengan saksi ya. Kita akan diserang dengan pernyataan itu oleh pihak lawan misalnya. Tapi pernyataan yang dimunculkan itu kan setiap dalilnya harus dapat dibuktikan. Oke, karena memang sampai sekarang juga memang tidak ada visum ya dari pihak Putri Chandrawati terkait dengan proses pelecehan seksual yang terjadi itu. Kemudian Mas Heri, kalau kita lihat lagi saksi yang akan hadir besok, apa yang kemudian
bisa dimunculkan dari saksi-saksi ini yang kemudian bisa memberi terang ada tidaknya peran Verdi Sambo misalnya dalam pembunuhan Yosua? Ya, kalau saya menilik pada satu posisi peristiwa penggalan peristiwa tertentu di kasusnya Pak FS itu yang menarik adalah kalau kita kembali meninjau persoalan ini dari awal adanya keterangan saksi dari Azan Romer misalnya. Kalau saya tidak salah itu ya, ketika menyatakan Pak FS ada dilihatnya menggunakan sarung tangan, ada pistol HS yang terjatuh. Ini kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan keterangan Eliezer katakan bahwa pistolnya HS punyanya siapa Mhm, almarhum dari Joshua itu diberikan kepada Pak FS. Ini mhm. kan mix and match di situ. Ya, Pertanyaan, bisakah seorang Eliezer Barada itu kemudian menekan dan memastikan keterangan Azan Romer itu harus sesuai keterangannya dia. Nah, ini kan agak berat bahwa berarti keterangan ini oke. saling ada dependensinya begitu ya. Mhm. Eh, hubungan dari ada benang merahnya antara keterangan Romer dengan keterangannya Eliezer Mhm. sebagai terdakwa. Iya, karena kan kalau, sebelumnya tidak ada DNA Verdi Sambo justru dalam ini juga yang kemudian bikin, sulit